Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari Sabtu kedua ini kita bertemu kembali ba'dal asar untuk melanjutkan kajian kita membahas bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Bait syair yang mengandung pembahasan seputar sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada pada penjelasan bait yang ke-51. Dan ini insyaallah pertemuan ketiga kita hanya membahas satu bait saja. Yaitu qala an-nazim rahimahullah wal ghazwatul kubra allati bi badri fi shaumi fi sabi ashri syahri. Dan ghazwah yaitu perang al-kubra yang besar allati bi badr yang ada di daerah Badar fi shaumi terjadi pada bulan puasa fi sabi ashri syahri tanggal 17 Ramadan ya, di bulan puasa di tanggal 17, berarti 17 Ramadan. Pembahasan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya bait ini saja yang dibawakan oleh An-Nazim rahimahullah ta'ala. Namun karena kalau kita perhatikan perang Badar ini perang yang istimewa, maka perlu rasanya kita menambahkan keterangan kisah ini, sehingga pembahasan tentang perang Badar ini butuh waktu yang cukup panjang. Dan ini insyaallah kalau tidak salah pertemuan ketiga kita. Sejak awal membahas latar belakang perang Badar, kemudian detik-detik menjelang perang itu pecah, dan sekarang insyaallah akan kita lanjutkan detik-detik ketika perang itu sudah mulai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tambahan ini kita ambil dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang disusun oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala dengan sedikit penyesuaian. Taib, sebagaimana yang telah disebutkan oleh An-Nazim, perang Badar itu tepatnya terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah terangkan malam sebelum perang itu pecah turun hujan. Hujan yang menenangkan bagi kaum muslimin dan hujan yang merepotkan bagi orang-orang kafir Quraisy. Ya, hujan yang syahdu bagi umat Islam dan hujan yang deras bagi orang-orang kafir Quraisy. Nah, keesokan harinya perang pun dimulai. Nah, ketika kedua pasukan ini bertemu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat dua pasukan sudah mulai berhadapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha.
Ya Allah, inilah orang-orang Quraisy yang telah datang dengan membawa kesombongan dan kecongkakannya. Tuhadduka wa tukadzibu rasulak. Mereka telah menantang dan mereka telah mendustakan Rasulmu. Allahumma fa nasruka alladhi wa'adtani. Ya Allah, pertolonganmu lah yang telah kau janjikan, yang kuharapkan. Allahumma ahinhum al-ghadah. Ya Allah, binasakanlah mereka di pagi hari ini. Jadi ini doanya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari peperangan tiba. Kemudian Rasulullah SAW sempat menyinggung salah seorang dari mereka, orang-orang Quraisy, yang dianggap kalau sekiranya mereka pasukan Quraisy ini mengikuti arahannya, mengikuti sarannya, tentu mereka akan selamat. Itu Nabi SAW menunjuk seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Dan ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Utbah bin Rabi'ah bersama dengan yaitu Hizam, ya, Hakim bin Hizam yang saat itu belum masuk Islam, memberi saran kepada pemimpin pasukan Quraisy Abu Jahal untuk mengurungkan niatnya melanjutkan peperangan. Tapi Abu Jahal tetap dengan kecongkakannya untuk melanjutkan peperangan. Bahkan menuduh Utbah bin Rabi'ah ini penakut. Menuduh Utbah bin Rabi'ah ini khawatir kalau nanti ketemu anaknya di medan perang. Karena anaknya Utbah bin Rabi'ah yang bernama Abu Zaifah itu masuk Islam dan berada di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal menyindir, "Kamu takut perang ya? Karena kamu takut akan bertemu dengan anakmu sendiri." Maka Utbah pun menampik tuduhannya. Tidak, enggak takut. Cuman apa yang saya lihat, apa yang saya merasa benar, seharusnya kita enggak lanjut di peperangan ini. Ala kulli hal, akhirnya ucapannya Utbah bin Rabi'ah tidak didengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal pun tetap melanjutkan peperangan. Maka Nabi SAW mengatakan, in yuti'uhu yarshudu. Kalau sekiranya mereka orang-orang Quraisy ini mendengarkan arahannya Utbah bin Rabi'ah, tentu mereka akan mendapatkan petunjuk. Taib. Tibalah saat peperangan. Dan pertama kali darah yang tertumpahkan itu dari kalangan orang-orang Quraisy. Adalah seorang yang sangat buruk akhlaknya dan orang yang sangat bengis dan kasar, yang bernama Al-Aswad bin Abdil Asad Al-Makhzumi dari Bani Makhzum, yaitu Al-Aswad bin Abdil Asad. Dia dengan penuh kesombongan turun menuju telaga. Telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, di antara taktik yang telah diusulkan kepada Nabi SAW bahwasanya mereka kaum muslimin itu menempati tempat yang dekat dengan sumur terdekatnya orang-orang Quraisy. Lalu sumur itu dirusak, airnya dialirkan ke telaga buatan. Tujuannya apa? Supaya mereka kalau butuh air, mereka ngambilnya di telaga. Dan telaga itu tempatnya terbuka, jadi lebih mudah untuk diamati, lebih mudah untuk diserang. Maka Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi dengan sombongnya datang ke telaga itu dan berkata, "U'ahidullaha la ashrabanna min haudihim aw la ahdimannahu aw la amutanna dunah." Aku berjanji kepada Allah, aku akan minum dari telaga buatan mereka ini, atau aku akan hancurkan telaga itu, atau aku mati di sana. Ya. Jadi dia apa? Dengan penuh percaya diri turun ke telaga dengan niatan salah satu dari 3 perkara, yaitu dia minum air dari telaga itu, atau dia hancurkan telaganya, atau dia terbunuh di sana.
ternyata keluarlah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib menemui si sombong ini, Al-Aswad bin Abdul Azad Al-Makhzumi. Ternyata langsung ditebas kakinya, putus. Ia pun jatuh sambil merangkak dan dia tetap untuk melanjutkan perjalanan menuju telaga karena dia sudah kadung janji untuk apa? Minum di air telaga tersebut. Jadi dia tidak mau mengingkari janjinya kepada Allah. Namun ternyata tidak sampai di telaga, Hamzah bin Abdul Muttalib menebas Aswad bin Abdul Asad ini untuk kedua kalinya hingga tewas. Itulah korban pertama yang terjadi di perang Badar. Nah, setelah itu belum terjadi perang secara umum. Ada lagi duel 1 lawan 1, yaitu 3 penunggang kuda terbaiknya Quraisy menantang 3 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang penunggang terbaiknya Quraisy, penunggang kuda terbaiknya Quraisy, mereka adalah Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah dan putranya Utbah yang bernama Al-Walid ibn Utbah. Jadi mereka satu keluarga itu ahli berkuda dan termasuk di antara yaitu prajurit terbaiknya orang-orang Quraisy. Maka 3 orang ini datang ke kubu kaum muslimin dan memanggil kepada Nabi SAW. Ya, wahai Muhammad, hadirkan kepada kami 3 orang yang akan kami ajak duel 1 lawan 1. Mulanya Nabi SAW menyerahkan 3 orang sahabat Ansor, yaitu Muawwid bin Al-Harits atau bin Afra yang nanti ini menjadi pembunuhnya Abu Jahal. Kemudian saudaranya Auf bin Al-Harits dan satu lagi Abdullah bin Rawahah. 3 orang sahabat Ansor. Maka ketika mereka berhadapan, orang-orang Quraisy ini bertanya, siapa kalian? Karena nggak kenal. Kami orang Ansor. Kata para sahabat Ansor tersebut, oh tidak, kami tidak menginginkan kalian. Kami tidak ada urusan dengan kalian. Lalu berkata kepada Nabi SAW, datangkan kepada kami orang-orang kami. Maksudnya apa? Quraisy. Kami ingin yang sepadan dengan kami, sama-sama bangsa Quraisynya. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan 3 orang dari Quraisy, yaitu Ubaidah bin Al-Harits, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya, Ubaidah bin Al-Harits, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya Rasulullah, dan Ali bin Abi Thalib menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Hamzah dan Ali tidak mendapatkan perlawanan sama sekali. Kedua orang yang dihadapi oleh Hamzah dan Ali dengan mudah ditaklukkan. Padahal sekali lagi mereka itu orang pilihan, mereka prajurit pilihan. Ya, antara antara Syaibah atau Al-Walid yang bertemu dengan Hamzah atau Ali. Sedangkan Utbah bin Rabi'ah ini tokohnya, ini bertemu dengan sahabat Ubaidah bin Al-Harits. Jadi Utbah bin Rabi'ah itu yang paling senior bisa kita katakan dari 3 jagoan tadi, dan Ubaidah bin Al-Harits dari kalangan kaum muslimin itu yang paling muda. Ya, yang paling muda. Makanya Hamzah dan Ali tidak menemui kesulitan yang berarti ketika duel 1 lawan 1. Sedangkan Ubaidah bin Al-Harits dan ketika melawan Utbah bin Rabi'ah itu kerepotan. Bisa dikatakan seri lah, saling menyerang dan saling kena, masing-masing terkena luka. Namun karena 2 sahabat Hamzah dan Ali sudah menang, akhirnya membantu sahabat Abdullah atau Ubaidah bin Al-Harits. Dibantulah untuk membunuh Utbah bin Rabi'ah. Akhirnya 3 prajurit terbaiknya Quraisy tewas. Sedangkan Ubaidah bin Al-Harits yang terluka
akhirnya berhasil diselamatkan, namun Allah mentakdirkan di hari kelima tatkala menuju perjalanan pulang ke Madinah dia meninggal karena luka yang diterima dari Utbah bin Rabi'ah. Taib. Nah, ini duel 1 lawan 1 yang cukup masyhur, yang cukup terkenal. Nah, setelah ini maka orang-orang Quraisy murkanya bukan main. Bagaimana tidak? Dalam hitungan sekejap prajurit terbaik mereka tewas. Ya, dan ini bisa dikatakan termasuk di antara hal yang bisa, yaitu mempengaruhi psikologi. Psikologi mereka mulai berantakan sehingga mereka langsung menyerang kaum muslimin dengan beringas. Spontan mereka akhirnya melakukan penyerangan secara umum. Nah, melihat hal itu Rasulullah SAW pun khawatir. Yang awalnya duel 1 lawan 1 teratur, tiba-tiba mereka nyerang serentak. Dan bayangkan jumlah mereka berapa? 1000. Jumlah kaum muslimin 300. Ya. Jadi kalau kita yaitu adu mereka, ya tidak imbang. Makanya Rasulullah khawatir, sehingga beliau pun beristighosah kepada Allah, meminta pertolongan di kala sempit kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma inni unshiduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, aku menyeru kepadamu untuk meminta janjimu, untuk menuntut yaitu janjimu. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala berjanji. Di pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika memutuskan lanjut untuk menuju Badar setelah rembukan dengan sahabat yaitu Abu Bakar, Umar, kemudian Al-Miqdad bin Amr, dan yang terakhir sahabat Sa'ad bin Mu'ad sebagai perwakilan Ansar, maka Nabi memutuskan untuk berangkat dan dapat wahyu kalau Allah telah menjanjikan kepada beliau dimenangkan atas salah satu dari 2 kelompok. Entah itu kelompoknya Abu Sufyan yang membawa harta dagangannya orang-orang Quraisy yang sudah kabur duluan, atau itu kelompoknya Abu Jahal dengan 1000 pasukannya. Pokoknya Allah telah menjanjikan kepada Nabi SAW akan dimenangkan ya atas salah satu dari 2 kelompok. Ternyata Allah menjadikan Nabi kita dan kaum muslimin bertemu dengan pasukannya Abu Jahal. Maka Nabi menuntut janjinya, menuntut janji Allah. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya sampai-sampai selendang beliau jatuh, diambil oleh Abu Bakar dengan kalimat yang sangat terkenal. Beliau berdoa kepada Allah, bermunajat kepadanya, Allahumma intuhlik atau intuhlak hadhil isabah al-yawm la tu'bad. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaumi abada. Ya Allah, jika kaum ini binasa, artinya jika umat ini binasa, jika 300 pasukan ini kalah, maka engkau tidak akan disembah lagi sejak saat ini. Jika engkau berkehendak ya Allah, maka setelah hari ini engkau tidak akan disembah. Bagaimana tidak? 300 orang ini adalah sahabat pilihan. Yang bisa kita katakan kalau tidak ada mereka maka tentu saja Islam akan pincang. Ya, makanya Rasulullah mengatakan kepada Allah, jika kaum ini kalah, jika kita kalah, maka engkau tidak akan disembah ya Allah. Ini menunjukkan apa? Beliau serius bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar melihat Nabi SAW doa yang begitu seriusnya hingga selendangnya jatuh lalu diambilkan. Abu Bakar berkata, hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, Allah sudah mendengar doamu. Ya, untuk menghibur Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Nah, seketika Allah mengabulkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun memberikan atau menurunkan wahyu sebagai kabar untuk para malaikat. Itu di dalam surat Al-Anfal ayat ke-12. Allah berfirman kepada malaikat, "Anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ab." Wahai malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian. Maka teguhkanlah hati orang-orang yang beriman, dan aku akan campakkan di dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Jadi ini perintah Allah kepada malaikat untuk membantu peperangan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Memang ayatnya enggak urut ya. Tapi ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Aku akan tolong kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, setelah Allah menurunkan wahyunya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai tersenyum dan berkata kepada kaum muslimin, "Absyir." Terutama kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar yang senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu apa yang dibaca Rasulullah, tahu apa yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Absyir ya Abu Bakrin, ataka nasrullah, hada Jibril akhidu bi inani farasihi yaquduhu ala thanayahu an-naqa." Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang kepadamu, telah datang pada kita. Ini Jibril sedang menarik tali kekangnya naik kuda untuk menungganginya, dan di dalam giginya itu terdapat debu-debu. Giginya kuda maksudnya ya. Menunjukkan apa? Jibril memacu kudanya dengan sangat kencang hingga kudanya berdebu. Nah, setelah tahu bahwasanya malaikat akan ikut membantu kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari tempat komandonya. Beliau keluar dari tempat komandonya. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur." Sungguh kumpulan orang-orang kafir ini akan binasa dan mereka akan lari tunggang langgang. Ya. Jadi Rasulullah SAW membacakan ayat yang ada dalam surat Al-Qamar ayat ke-45, "Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur." Kaum ini, perkumpulan ini yaitu orang-orang kafir Quraisy akan binasa, akan dihancurkan, dan sisanya mereka akan lari tunggang langgang. Setelah itu Nabi SAW memberikan instruksi kepada pasukan yang terakhir kalinya. Sambil bawa baju besi, Nabi turun ke medan pertempuran lalu berkata, memberikan komando, "Syuddu," serang mereka. Ya, memerintahkan kaum muslimin untuk apa? Menyerang. Karena mereka menyerang, maka kaum muslimin pun apa? Juga diperintah untuk menyerang. Lalu mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yuqatiluhumul yawma rajulun, tidaklah seorang pun dari kita yang memerangi mereka pada hari ini, fayuqtalu, lalu dia tewas, sabiran, dalam kondisi sabar, muhtasiban, mengharap pahala, muqbilan ghaira mudbirin, maju tidak mundur, illa adkhalahu Allahul jannah, melainkan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, ini motivasinya Nabi SAW untuk para prajurit perangnya. Enggak diiming-imingi dunia, tapi diiming-imingi apa? Surga. Maka mendengar instruksi dari Nabi SAW itu, ada seorang yang bernama Umair bin Al-Humam. Beliau nyeletuk bah. Yang kalau bahasa kita wah itu ya. Takjub gitu ya. Wah ini ya.
Jadi ketika Nabi mengatakan siapa yang berperang kemudian mati, tewas dalam keadaan sabar, mengharap pahala, maju pantang mundur, Allah masukkan surga. Maka sahabat ini mengatakan, wah. Maka Nabi bertanya, kenapa engkau katakan wah? Ya, kenapa engkau berkata demikian wahai Umair bin Al-Humam? Maka Umair pun mengatakan, demi Allah, aku ingin ya Rasulullah termasuk bagian orang yang kau sebutkan tadi. Ya Rasulullah, illa raja'an an akuna min ahliha. Aku ingin berharap termasuk di antara penghuni surga itu yang tewas di medan perang. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innaka min ahliha, engkau termasuk golongan tersebut. Dan tidak lama ia pun maju ke medan pertempuran dan tewas mati syahid. Ya, sungguh luar biasa. Jadi sahabat yang mendengarkan yaitu instruksi Nabi SAW justru ingin apa? Mati di medan pertempuran, dan Allah kabulkan. Maka bisa kita simpulkan di antara sahabat yang dijamin masuk surga sebagai pejuang syuhada adalah Umair bin Al-Humam. Taib. Kemudian tatkala perang berkecamuk, malaikat sudah ikut turun di medan pertempuran. Ada kisah yang luar biasa, yaitu berkata Abu Dawud Al-Mazini, inilah atba'u rajulan minal musyrikina li'adribahu. Sesungguhnya aku dalam suatu waktu ketika ada di medan perang sedang mengikuti, menguntit seorang dari kaum musyrikin yang aku ingin untuk membunuhnya. Idh waqa'a ra'suhu qabla an yasila ilaihi sayfi. Namun tiba-tiba kepalanya sudah jatuh sebelum pedangku menebasnya. Jadi sudah ngincar gitu ya. Nah, ini mau tak bunuh ya. Pedangnya belum kena kepala, kepalanya sudah jatuh duluan. Ya. Fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi, maka aku pun sadar kalau ternyata ada orang lain yang membunuhnya sebelum diriku. Ya. Dan tentu saja yang dimaksud adalah malaikat. Jadi para malaikat ikut berperang sehingga pedang-pedangnya sahabat ini kalah cepat dengan pedangnya para malaikat. Ya. Ini sungguh luar biasa. Nah, melihat orang-orang kafir kocar-kacir karena musuh mereka itu malaikat, maka iblis ikut perang jemaah. Tapi dia itu datang dengan wujud manusia, dengan wujud seorang yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Ya, dia bukan Suraqah yang sesungguhnya, tapi dia itu iblis yang menyerupai. Jadi dia hadir di medan pertempuran dengan wujud Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Yang mana orang ini sebenarnya sedang tidak di sini. Dia mungkin sedang di Mekah. Maka ketika Suraqah bin Malik bin Ju'shum ini diam-diam kabur, maka ditanya oleh orang-orang Quraisy, "Wahai Suraqah, mau kemana engkau?" Ya, tahu kalau Suraqah ini mau kabur. Tapi sekali lagi ini bukan Suraqah, ini iblis yang menyamar jadi Suraqah. Maka iblis ini pun mengatakan, ya, atau sebelumnya orang-orang Quraisy mengatakan, bukankah engkau telah berjanji akan membantu kita? Bukankah engkau berjanji akan menyertai kita sampai selesai? Maka iblis ini pun mengucapkan satu ucapan yang juga diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ayat ke-48. Ini ucapannya iblis, tapi diabadikan di dalam Al-Quran. Apa itu? Iblis ini mengatakan, inni ara ma la taraun, inni akhafullaha wallahu syadidul iqab. Kata iblis, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah maha dahsyat siksanya.
Ya. Jadi iblis tahu kalau ternyata kaum muslimin dibantu oleh para malaikat. Sehingga iblis apa? Kabur. Meninggalkan orang-orang Quraisy dibantai oleh para malaikat dan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin pun menang. Mereka pun berhasil mengalahkan yaitu pasukan Quraisy. Nanti jumlah korbannya akan kita sampaikan. Namun di sini akan kita tambahkan keterangan bagaimana kondisi Abu Jahal. Ini kan tokoh utamanya mereka. Kita tidak menjelaskan perincian siapa-siapa yang terbunuh, tapi kita harus tahu Abu Jahal tewas di pertempuran Badar ini. Kisahnya disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf, dan ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika Abdurrahman bin Auf sedang ada di medan perang, tiba-tiba ada dua pemuda Ansor itu datang sambil bertanya, "Ya ammi, arini Abu Jahal." Wahai paman, tolong tunjukkan Abu Jahal itu yang mana. Dua pemuda ini. Ya, maka Abdurrahman bin Auf tanya, "Fama tasna'u bi?" Mau apa kamu sama Abu Jahal? Maka dua pemuda ini mengatakan, "Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah." Aku dapat kabar kalau dia telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fa walladhi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamuta al-ajalu minna." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata salah satu pemuda tadi, seandainya aku melihat dirinya, maka bayanganku tidak akan yaitu luput dari bayangannya. Artinya kita akan saling mengejar. Bayanganku tidak akan berhenti menguntit bayangannya sampai salah satu di antara kita mati. Jadi intinya pemuda ini ingin duel langsung dengan Abu Jahal. Maka Abdurrahman bin Auf pun takjub. Sambil perang akhirnya kelihatan. Jadi Abu Jahal itu juga dilindungi pada jamaah sekalian. Abu Jahal itu berada di tengah-tengah benteng. Benteng dalam artian pengawal. Ya, jadi pengawal itu melingkar dengan perisainya, dengan senjatanya. Abu Jahal di tengah-tengah sambil ngasih komando. Nah, ketika terlihat udah mulai terbuka celah-celah pengawalnya itu, karena pengawalnya juga perang dengan kaum muslimin yang lain, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ini Abu Jahal, orang yang sedang ada di tengah-tengah kerumunan ini." Maka kedua pemuda ini langsung mendatanginya, entah bagaimana ceritanya bisa tembus barikadenya. Akhirnya keduanya pun membunuh Abu Jahal. Ya. Nah, setelah itu keduanya datang kepada Rasulullah SAW mengaku telah membunuh Abu Jahal. Maka ditanya, "Siapa di antara kalian yang membunuhnya?" Yang satu mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Yang satu mengatakan, "Bahkan saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah melihat, "Mana pedang kalian? Masih basah enggak?" Dilihatkan pedang mereka berdua, ternyata sama-sama basah. Basah apa ini? Darah. Ya, basah darah. Basah. Berarti kalian berdua benar telah membunuhnya. Dan dua pemuda ini tidak dikenal jemaah sekalian, bukan sahabat yang dikenal. Ya, dua sahabat ini tadi sudah kita sebutkan, salah satunya yaitu Muawwidh bin Afra atau bin Al-Haris, dan salah satunya adalah Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh. Ya, dua sahabat yang masih muda yang berhasil membunuh Abu Jahal. Akhirnya ia pun tewas, tapi dia tidak mati seketika. Pokoknya sudah jatuh gitu saja, ditinggal sama Mu'ad dan Muawwidh bin Afra. Setelah suasana sudah mulai hening, orang-orang Quraisy yang lain sudah kabur dan sebagian tawan, maka Nabi SAW tanya, "Mana ini Abu Jahal? Kok nggak kelihatan?" Ya, ada yang bisa cari info bagaimana Abu Jahal? Tadi kan dibunuh sama dua pemuda tadi, tapi kok nggak kelihatan mana jasadnya? Akhirnya Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang mulia,
berhasil menemukan Abu Jahal yang belum mati, jadi masih sekarat. Akhirnya apa? Ada dialog sedikit yang menunjukkan kalau Mu'ad atau sahabat Abdullah bin Mas'ud menekankan, bukankah Allah telah menghinakan wahai musuh Allah? Bukankah apa yang Allah janjikan itu benar? Akhirnya diinjak punggungnya, ditarik jenggotnya, lalu dipotong lehernya. Dibawakanlah kepalanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bertakbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Wa nasara 'abdahu, yang menolong hambanya. Wa hazamal ahsaba wahdahu, dan yang telah mengalahkan pasukan-pasukan ini sendirian. Mana? Sini aku ingin lihat, yaitu kepalanya Abu Jahal. Setelah ditampakkan, maka Rasulullah SAW mengatakan, hadza fir'aunu hadhil ummah. Ini Fir'aunnya umat ini. Jadi Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Kalau Nabi Musa ada Fir'aun di zamannya, al-umat Islam Rasulullah SAW dan para sahabatnya punya Fir'aun yang lain, yaitu Abu Jahal. Ya. Nah, setelah itu mereka pun dilemparkan ke dalam lubang besar, ditimbun di sana hingga mereka dikumpulkan dalam keadaan tewas mengenaskan. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada lagi beberapa kisah yang mungkin perlu kita ketahui, namun kita persingkat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ada kejadian yang menarik juga ketika terjadinya perang Badar ini. Jadi kesimpulannya sudah kita sebutkan ya, kaum muslimin menang, orang-orang kafir Quraisy kalah. Nah, di antara cuplikan-cuplikan kisah, Nabi SAW itu pernah berpesan kepada para sahabatnya untuk tidak menyerang dan membunuh orang-orang yang beliau sebutkan. Ya, beliau mengatakan, inni qad araftu anna rijalan min bani Hashim wa ghairihim qad ukhriju kurha. Aku tahu sebenarnya ada beberapa orang dari Bani Hashim yang mereka itu dipaksa untuk ikut perang. La hajata lahum biqitalina. Sebenarnya mereka tidak ingin perang dengan kita. Faman laqiya ahadan min Bani Hashim fala yaqtulhu. Maka siapa yang ketemu seorang dari Bani Hashim, jangan bunuh dia. Ini secara umum. Ya, kalau ada dari Bani Hashim yang dijumpai di medan perang, jangan dibunuh. Biarkan dia lari, biarkan dia kabur. Nah, di antara orang yang disebutkan secara spesifik namanya, wa man laqiya Abul Bakhtari ibn Hisham fala yaqtulhu. Siapa yang bertemu dengan Abul Bakhtari bin Hisham, maka jangan bunuh dia. Siapa Abul Bakhtari? Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia orang kafir, tapi dia punya jasa besar terhadap umat Islam. Ketika kaum muslimin diembargo, diboikot secara ekonomi 3 tahun, yang perjanjian itu dituliskan dan digantung di Ka'bah, dilarang bagi kita untuk memberikan suplai makanan kepada Muhammad dan orang-orang yang bersamanya yang berada di perkampungannya Abu Thalib. Jadi mereka apa? Terisolasi. Sampai-sampai dikisahkan anak-anak bayi itu nangis karena nggak bisa makan, kelaparan. Kemudian susu ASI ibu-ibu mereka kering karena ibunya juga nggak makan. Sampai-sampai mereka terpaksa makan daun. Mereka dapat makan itu karena sembunyi-sembunyi ada orang yang kasihan. Nah, Abul Bakhtari salah satu dari orang musyrik yang memiliki inisiatif untuk membatalkan embargo tersebut. Dialah orang pertama yang mengusulkan, mencoba untuk yaitu mempengaruhi orang-orang yang lain. Apa enggak kasihan kita di sini hidup enak sedangkan mereka kelaparan, padahal mereka kan juga saudara kita.
Dimulai dari itulah akhirnya perjanjian untuk mengembargo kaum muslimin dibatalkan. Akhirnya blokade untuk pasokan makanan bisa dialahkan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya yang ada di perkampungannya Abu Thalib. Nah, ini menunjukkan kalau Abul Bakhtari punya jasa kepada Islam dan kaum muslimin. Makanya Nabi SAW melarang kalau ketemu Abul Bakhtari jangan bunuh dia, biarkan dia lewat. Namun ternyata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Abul Bakhtari ini ternyata saat perang tidak sendirian. Beliau bersama dengan temannya. Ya. Beliau bersama dengan temannya yang bernama yaitu Afan tidak disebutkan nama temannya. Jadi dia ditemui oleh seorang sahabat yang bernama Al-Mujazzar bin Ziyad. Singkat cerita, Al-Mujazzar ketemu Abul Bakhtari, lalu dia menyampaikan, "Wahai Abul Bakhtari, kamu termasuk di antara orang yang kita dilarang untuk membunuhmu. Silahkan engkau bebas." Lalu Abul Bakhtari mengatakan, "Kalau temanku ini gimana? Apakah dia juga bisa bebas bersama saya?" Maka sahabat Al-Mujazzar mengatakan, "Oh enggak. Yang dikecualikan cuma engkau. Temanmu ya tetap kita habisi." Ya, kalau kamu kabur silakan sendiri, temanmu tetap akan yaitu bersama kita, terserah kita. Maka Abul Bakhtari karena setia kawan, "Oh kalau gitu kita perang aja deh." Akhirnya peranglah mereka dan kalah. Abul Bakhtari kalah. Maka Al-Mujazzar mengatakan, "Ya, ini pilihannya sendiri. Kita sudah mempersilahkan dia untuk lari, kabur, tapi ternyata dia milih bertahan bersama kawannya. Ya sudah, ya nggak ada pilihan lain. Akhirnya keduanya dibunuh." Taib. Ada lagi kisah Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang kaya raya ketika berada di kota Mekah, dan juga sahabat yang termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia itu bersahabat dekat dengan Umayyah bin Khalaf. Mungkin sama-sama orang terhormatnya ya, mungkin sama-sama saudagar kayanya ya. Jadi dia punya ikatan erat. Di sisi lain Umayyah bin Khalaf ini termasuk di antara orang yang keji terhadap orang-orang lemah di antara kaum muslimin. Di antaranya dia pernah berbuat keji kepada sahabat Bilal bin Abi Rabah. Ya. Jadi Umayyah bin Khalaf itu berteman dekat dengan Abdurrahman bin Auf, tapi dia sangat memusuhi dan menyiksa Bilal bin Abi Rabah. Nah, ketika itu Abdurrahman bin Auf melihat Umayyah bin Khalaf dan dia berjanji akan melindunginya karena sahabat dekat. Ya. Namun ternyata ketika sedang dikawal oleh Abdurrahman bin Auf, Bilal melihat, loh itu ada Umayyah bin Khalaf. Lalu Bilal teriak, "Ra'sul kufri Umayyah bin Khalaf, la najautu in najah." Ya. Kepala dari atau ketuanya kekufuran itu adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak akan selamat kalau dia masih selamat. Ya, dengan suara keras Bilal bin Abi Rabah berkata demikian. Maka Abdurrahman bin Auf mengajak Umayyah bin Khalaf untuk istilahnya menyendiri ya, diselamatkan gitu ya. Tapi Bilal terus berteriak sampai akhirnya terdengar dengan kaum muslimin yang lain. Kaum muslimin yang lain enggak ada urusan dengan Umayyah bin Khalaf. Yang punya pertemanan cuma siapa? Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf tidak mampu melindungi Umayyah bin Khalaf dengan anaknya kalau tidak salah. Akhirnya Umayyah bin Khalaf pun tewas. Abdurrahman bin Auf sudah berusaha untuk melindungi, ya, bahkan dia pun terkena sabetan pedang dari sahabatnya sendiri. Bahasa kita, jangan diserang, tapi pedangnya sana sini, masuk sini. Ya sudah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun mendoakan Bilal. Lihat, meskipun teman baiknya dibunuh karena sebab Bilal, bagaimanapun juga Bilal sahabat. Sehingga Abdurrahman bin Auf tidak marah. Beliau mengatakan, "Yarhamullahu Bilalan
dhahabat adrai wa fajja'ani bi asiri. Semoga Allah merahmati Bilal, karena dialah yaitu perisaiku hancur. Karena Abdurrahman bin Auf berusaha membentengi kawannya, tapi kena serang, akhirnya perisainya jatuh, dan dia telah merepotkanku terhadap tawananku. Jadi sebenarnya sah-sah saja kalau Abdurrahman bin Auf itu membawa Umayyah bin Khalaf menyelamatkannya, tapi sebagai tawanan perang, ya, karena Umayyah sudah nyerah, dia nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya ditawan. Dan banyak memang para tawanan perang yang menyerah ditawan, nggak dibunuh. Cuman Bilal melihat orang ini dulu nyiksa saya, ya, la najautu in naja, teriak dia, saya nggak akan selamat kalau dia masih hidup. Yang lain tersulut, mana, oh ini orangnya, diserang. Abdurrahman bin Auf berusaha membentengi, jangan ini tawanan saya. Masa bodoh mungkin gitu ya. Sampai Abdurrahman bin Auf sendiri terkena, yaitu betisnya sabetan pedang dari sahabatnya, tapi nggak marah, karena ini sudah resiko melindungi tawanan yang sedang diburu banyak orang. Tewaslah Umayyah bin Khalaf. Nah seperti itu. Umar bin Khattab juga demikian, ketika bertemu dengan pamannya, saudara dari ibunya, paman ya, khal kalau bahasa Arabnya, ya, perang. Jadi nggak peduli keluarganya, kalau sudah bertemu dengan musuh, maka antara Islam dan kekufuran. Tewaslah pamannya yang bernama Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Nah seperti itu. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada lagi sahabat yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, beliau adalah seorang sahabat yang sangat disayang oleh ibunya dahulu ketika belum masuk Islam. Namun ketika Mus'ab bin Umar masuk Islam, ibunya langsung memutuskan hubungan dengan anaknya. Jadi anaknya sampai nggak dirawat, anaknya sampai bahkan disebutkan dalam satu kisah, dulunya kulitnya itu terawat, tapi karena sudah diputuskan hubungan dengan ibunya, kulitnya kayak sisi ular. Ya, sahabat Mus'ab bin Umar dulu rupawan, yang ganteng, terawat, sekarang jadi orang yang tidak terawat. Jadi sampai kulitnya kayak sisi ular. Nah, suatu ketika Mus'ab bin Umair melihat ada saudara kandungnya yang bernama Aziz bin Umair sedang ditawan oleh orang lain. Jadi ketangkep, ditawan. Maka saudaranya minta tolong, Mus'ab, ya, kon lak dulurku sih bahasa kita gitu. Tolong saya gitu ya. Maka kata Mus'ab bin Umar, mintakan tebusan untuk ibunya sendiri, padahal dia punya uang banyak itu. Paham ya? Jadi dia tidak berbelas kasih kepada saudara kandungnya sendiri. Justru dia menyarankan sahabat yang menawannya untuk minta tebusan ke ibunya. Ibunya siapa? Ibu mereka berdua, ibunya Aziz dan ibunya Mus'ab. Ya, ibunya ini soge, jaluk ono duit ngono bahasa kita. Minta tebusan ke dia. Maka Aziz, saudaranya Mus'ab, mengatakan, apakah gini cara memperlakukan saudaramu? Apa kata Mus'ab bin Umar? Kamu bukan saudaraku, ya ini sahabat Ansar. Ya, inilah kalau sudah Islam ada di dalam jiwa para sahabat, maka yang ada adalah persaudaraan di dalam Islam. Ya, jadi persaudaraan dari segi darah, kalau beda agama maka tidak diakui oleh Mus'ab bin Umair. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 14 orang dari kalangan kaum muslimin menjadi korban dari 300 sekian, 300 belasan. Ya, 6 dari sahabat Muhajirin, 8 dari sahabat Ansar. Sedangkan orang-orang musyrikin mereka korbannya berjumlah 70 orang.
Yang ditawan juga 70 orang dari 1000 pasukan. Berarti sisanya berapa? 860. Lah kemana? Kabur. Lari tunggang langgang. Ya. Jadi 70 tewas termasuk Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, pokoknya tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan. Yang 70 ditawan. Kemudian sisanya kabur 860 orang. Nah, mereka kabur itu dalam keadaan tercerai-berai. Ada yang naik ke bukit, ada yang masuk ke celah-celah bukit. Pokoknya mereka tidak satu kelompok. Mereka lari tunggang langgang terbirit-birit. Satu orang yang pertama kali datang bernama Jaisuman bin Abdillah. Ya, satu orang yang pertama kali datang ke kota Makkah bernama Haisuman bin Abdillah. Ketika dia ditanya, bagaimana kondisi orang-orang di belakangmu? Jadi orang-orang Quraisy di Mekah ini masih berharap kalau pasukan itu menang. Tapi kok yang datang satu. Maka tanya, kenapa? Ada apa di belakang sana? Maka Al-Haisuman mengatakan, qutila Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Abul Hakam ibn Hisham wa Umayyah bin Khalaf fi rijalin min zu'ama sammahum. Ini telah tewas, itu telah tewas, ini telah tewas. Abu Jahal tewas, disebutkan nama-nama tokoh-tokoh Quraisy. Maka ada seseorang yang bernama Safwan bin Umayyah yang dia sedang duduk di atas Hijr Ismail mungkin yang dimaksud, kaget. Periksa orang ini. Coba tanya dia, saya sedang ngapain? Kalau dia jawabnya benar berarti dia waras. Tapi kalau enggak benar mungkin dia gila atau mabuk. Masa orang-orang ini tewas? Nah, gitu maksudnya. Gak percaya Safwan bin Umayyah. Coba tes dia. Dari kejauhan, saya sedang ngapain? Ditanya, Al-Haisuman, ngapain Safwan itu? Maka Al-Haisuman mengatakan, dia sedang duduk di atas Hijr. Saya tahu. Artinya saya waras. Bahkan setelah itu Al-Haisuman mengatakan, qad kutila wallahi qad raaitu abahu wa akhahu hina kutila. Demi Allah, aku pun juga melihat ayahnya orang ini dan saudaranya juga ikut tewas. Ya. Jadi berita ini benar. Nah, akhirnya Mekah menerima kabar kekalahan kaum Quraisy. Nah, di antara kisah yang juga cukup mengenaskan, Abu Lahab. Abu Lahab enggak ikut perang jemaah. Sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya atau sebelumnya lagi kalau enggak salah, Abu Lahab tidak ikut perang karena tersibukkan dalam urusannya, tapi dia mengutus seseorang untuk mewakili dirinya. Orang yang punya utang kepada dirinya. Di zaman dulu orang yang punya utang itu apa? Tertekan, di bawah tekanan orang yang berhutang. Kalau sekarang justru yang punya duit yang tertekan. Ya, justru yang punya duit yang ngemis-ngemis, yang punya utang masa bodoh, tidak mau ditekan. Ya, justru kita yang merangek, bayaran tahu utangmu. Ya, boro-boro disuruh, kamu lakukan ini, lakukan itu, tidak mau. Nah, Abu Lahab merasa dia punya piutang. Kamu kan punya utang saya, kamu yang berangkat, wakili saya. Nah, intinya Abu Lahab tidak berangkat perang tapi diwakili oleh orang lain. Nah, suatu ketika keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW, itu ternyata sudah masuk Islam jamaah. Tadi bisa kita sebutkan Rasulullah SAW melarang siapapun kalau bertemu Bani Hashim, termasuk Abbas, jangan dibunuh karena dia itu ikut perang dipaksa sama Abu Jahal. Ternyata Abbas itu sudah masuk Islam, tapi dia masih menyembunyikan keislamannya. Ini berdasarkan pengakuan dari Abu Rafi, budaknya Abbas. Jadi ceritanya Abu Rafi itu seorang budak yang
bertugas untuk membuat anak panah, sedang memahat anak panah. Dia sedang bersama istrinya Abbas, ya, ibu majikannya yang bernama Ummu Fadl. Abu Lahab datang. Kemudian ada orang datang cerita tentang kejadian di Badar. Demi Allah, kita ini nggak bisa apa-apa, wahai Abu Lahab, ceritanya gitu. Nah gimana? Kita berhadapan dengan pasukan berjubah putih yang mereka itu kudanya antara langit dan bumi, melayang gitu. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita pasti kalah. Nah ketika mendengar yaitu obrolan Abu Lahab dan orang tadi, Abu Rafi, budaknya Abbas ini nyeletuk, demi Allah itu malaikat. Ya. Jadi demi Allah itu malaikat. Karena seneng dia, ya, menampakkan kesenangan atas penderitaan orang-orang Quraisy. Marahlah Abu Lahab, langsung dipukul itu pakai tutupnya apa itu, pokoknya disebutkan tutupnya atap atau apa, dipukul sampai luka. Maka Abu Rafi, budaknya Abbas itu melawan, membalas, tapi kalah kuat. Akhirnya dia terbanting, lalu diinjek sama Abu Lahab, dipukuli. Nah, tadi ada siapa satu orang yang masih ada di sana? Istrinya Abbas, Ummu Fadl. Langsung dia ngambil tiangnya bilik itu, ya ibarat kita salah satu tiang dicopot, terbuat dari kayu, dipukul kepalanya Abu Lahab sampai luka menganga, bocor, pecah mungkin ya. Lalu mengatakan, apakah kamu tega menyakiti budak yang sedang ditinggalkan tuannya? Ya, tuannya sedang perang, Abbas bin Abdul Muthalib, lalu budaknya kamu serang, pantaskah seperti itu? Akhirnya Abu Lahab lari. Nah setelah itu dia kena penyakit aneh. Disebutkan penyakitnya namanya penyakit adasah. Penyakit adasah itu penyakit kulit yang menyerang tubuh dalam bentuk bisul yang mengeluarkan nanah. Kusta, bisulen, terus keluar nanahnya. Kusta, ya apalah itu pokoknya namanya adasah. Mungkin kusta ya. Jadi keluar nanah semacam itu ya. Akhirnya karena penyakit ini menurut orang Arab penyakit yang membawa petaka dan sial, akhirnya mati. Dan ketika mati jenazahnya tidak ada yang ngeramut, anak-anaknya menjauhi 3 hari sampean. Tapi karena kalau dibiarkan semakin busuk dan semakin aib, akhirnya mereka membuat lubang untuk dikuburkan. Tapi menguburkannya tidak seperti biasanya. Dikuburkan dengan cara apa? Dibuatkan lubang, lalu jenazahnya itu dicodek sama kayu. Kayak kita nganu tikus ya. Ih, jijik. Ya, dicodek pakai kayu, jatuh ke lubang. Nah, supaya semakin dipastikan masuk, dilempar batu supaya berat. Dilempar batu dari jauh ini ya. Pokoknya dikuburkan dengan cara yang tidak layak. Itu sama anak-anaknya sendiri. Dilempari batu sampai tenggelam, sampai dipastikan masuk ke tanah, baru dikubur. Nah, inilah tewasnya Abu Lahab. Matinya enggak bois belas gitu ya. Yang lain mati di medan perang, dia mati karena penyakit. Makanya Allah abadikan namanya dengan kehinaan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, celakalah. Iya, ya. Nah seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah akhirnya berita di kota Madinah datang kalau kaum muslimin menang. Rasulullah SAW disambut dengan gembira. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW itu rembukan dengan para sahabatnya. Tawanan ini kira-kira kita apakan ya? Berapa jumlahnya tadi? 70. Ini baiknya kita apakan? Afwan. Dari 70 itu kalong 2 ternyata jamaah. 2 orang itu tewas, dibunuh, dieksekusi di tengah perjalanan menuju kota Madinah. 2 orang itu adalah An-Nadhr bin Al-Harith
dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Kenapa duanya dieksekusi padahal sudah ditawan? Kalau An-Nadhr bin Al-Harits karena dia pembawa panji perangnya orang Quraisy. Dan yang namanya panji kalau sudah jatuh maka itu resmi sudah kalah. Maka untuk menegaskan kaum muslimin benar-benar menang, pemegang panjinya harus dieksekusi. An-Nadhr bin Al-Harits itu yang pertama. Jadi tinggal 79. Tinggal 69. Satu lagi Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini juga dieksekusi di tengah perjalanan pulang ke Madinah. Kenapa? Karena dia orang yang sangat-sangat yaitu keji terhadap Rasulullah SAW. Mungkin belum pernah kita ceritakan ya, atau sudah pernah. Dia adalah orang yang pernah melempari Nabi ketika sujud di Ka'bah dengan kotoran unta. Punggungnya Nabi itu dikasih kotoran unta. Lagi sholat itu, lagi sujud. Ya, Fatimah kasihan menyingkirkan kotoran itu. Ditambah lagi orang ini Uqbah bin Abi Mu'aid pernah mencekek Nabi pakai selendangnya. Hampir saja Nabi mati. Namun Abu Bakar atas izin Allah menolongnya. Jadi dilepaskan itu selendangnya sehingga Nabi SAW terlepas dari cekekan Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid pun dieksekusi mati di tengah perjalanan menuju kota Madinah. Jadi sisa 68. Nah, 68 orang ini diapakan ya? Rasulullah rembukan sama Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka ini bagaimanapun juga saudara kita. Dan mereka punya keluarga yang siap bayar tebusan. Kalau gitu kita minta tebusan saja, lumayan bisa jadi tambah-tambahan untuk biaya perang." Nah, karena Abu Bakar sadar setelah ini pasti akan ada perang berikutnya. Nggak mungkin orang-orang Quraisy itu setelah perang Badar ngalah. Pasti mereka akan membuat perhitungan, pasti mereka akan balas dendam. Mau tidak mau kita harus siap untuk melawan mereka lagi. Kita minta tebusan saja ya Rasulullah. Oke, ditampung. Kalau kamu Umar ditanya, kira-kira jawabannya Umar gimana? Diapakan kira-kira? Dibunuh. Tidak hanya dibunuh, dibunuh oleh keluarga sendiri. Kalau saya Rasulullah nggak setuju sama Abu Bakar. Kalau saya mending datangkan keluarga saya yang ada hubungan darah dengan saya, lalu akan saya eksekusi. Ya, datangkan Aqil bin Abi Thalib, saudara Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi suruh Ali yang mengeksekusi saudaranya sendiri. Jadi bukan hanya dibunuh oleh keluarga dekatnya. Apa tujuannya Umar? Supaya orang-orang tahu kalau kita ini tidak punya belas kasihan terhadap orang-orang kafir. Supaya kita tahu keluarga tidak menghalangi kita untuk mengeksekusi orang kafir. Ya, seperti itu Umar jamaah. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi SAW untuk meminta tebusan dari orang-orang kafir yang ingin menebus keluarganya. Singkat cerita, tebusan yang diminta beraneka ragam, mulai 1.000 dirham sampai 4.000 dirham. Nah, bagi keluarga yang tidak mampu menebus sejumlah itu, Nabi SAW memberikan tawaran. Apa itu? Anak-anak di kota Madinah itu kurang pandai baca tulis. Jadi caranya 10 anak di Madinah diberangkatkan ke Mekah, diajari sampai pinter, nanti itu sebagai ongkos ganti dari tebusan tawanan perang. Ya, jadi solusi ini. Kalau mereka nggak punya uang untuk nebus, ya sudah, ajari anak-anak Madinah 10 orang. Kalau mereka sudah pintar, kontraknya seperti itu. Kalau mereka belum pintar, ya jangan dipulangkan. Dan tawanan ini akan tetap kita tawan. Nah, tapi kalau sudah mereka pintar, 10 orang balik, baru tawanan dibebaskan. Nah, ada satu kisah menarik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi nggak mungkin kita kisahkan panjang lebar. Mungkin akan kita kisahkan jika ada waktu dan berkenan.
kisah tawanan perang yang bernama Abul As. Siapa dia? Suaminya Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu tawanan perang dari orang kafir Quraisy itu ternyata mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah ketika datang tawaran untuk menebus Abul As kaget karena tebusannya berupa kalung yang mana itu kalung Khadijah. Khadijah istri Nabi SAW menghadiahkan kalung untuk putrinya Zainab. Dan Zainab ketika tahu suaminya ditawan oleh ayahnya, mengirimkan kalung, bawa ini karena saking cintanya sama Abul As, jadikan tebusan untuk suamiku. Maka Rasulullah ketika melihat kalung istrinya, terenyuh dia. Nek kalung ini diterima, ya berarti menunjukkan anaknya Zainab itu rela memberikan harta peninggalan ibunya untuk suaminya. Berarti sayang banget. Nggak tega Rasulullah. Akhirnya dia minta izin ke kawan-kawan, ke para sahabat, wahai para sahabat, bagaimana jika sekiranya Abul As ini kita bebaskan saja, kalungnya kita kembalikan, tapi syaratnya Abul As harus membiarkan putriku, istrinya Zainab, hijrah ke kota Madinah. Gimana Abul As? Kamu dibebaskan tanpa tebusan, tapi kamu harus mengembalikan putriku ke kota Madinah. Maka Abul As memenuhi janjinya. Akhirnya Abul As dibebaskan. Sampai di kota Mekah, Abul As pun mengirim istrinya Zainab bintu Rasulullah SAW untuk menyusul ayahnya di kota Madinah. Pisah mereka. Tapi ada kisah menarik setelahnya. Insya Allah mungkin akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Enggak kalah sama Romeo Juliet. Karena keduanya nanti mati jamaah. Keduanya nanti meninggal dunia. Ya enggak sekarang. Maksudnya tidak setelah perang Badar, bahkan setelah beberapa tahun. Nanti akhirnya mereka setelah terpisah, karena setelah perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala melarang wanita muslimah tetap di dalam pernikahan bersama orang kafir. Sebelumnya tidak dilarang. Jadi Zainab dan suaminya Abul As itu di kota Mekah ya hidup aman. Zainabnya masuk Islam, tapi dia tetap ikut suaminya karena belum dilarang. Ketika Rasulullah SAW hijrah, Zainab masih ikut suaminya. Ternyata perang Badar suaminya ikut berangkat. Ya qadarullah nggak mati, ditawan. Ya. Namun setelah perang Badar, Allah melarang wanita muslimah berada di dalam kekuasaan atau suami orang kafir. Jadi otomatis mereka pisah. Cuman nanti akhirnya rujuk. Kisahnya insya Allah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhir dari pembahasan perang Badar yang kita selesaikan dalam 3 pertemuan insyaallah kalau tidak salah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bait yang ke-52 biidznillah subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.